got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, word that thing. Bitches on the line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahmad, NIM 213121054. Tugas UTS Filsafat Pendidikan Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pendapat saya mengenai tentang soal yang telah diberikan. Yang pertama itu nomor 1, menurut saya peran filsafat pendidikan Islam dalam membentuk religiusitas serta didik sangat penting ya, karena seperti yang kita ketahui, filsafat pendidikan Islam ini dia menekankan pendekatan holistik terhadap pembelajaran di mana agama dan ilmu ditanamkan secara bersamaan untuk menciptakan karakter peserta didik yang seimbang secara rohani dan berintelektual. Dan juga seperti yang kita ketahui, metode pengajaran dalam filsafat pendidikan Islam ini melibatkan ayat Al-Quran serta tafsir yang dijelaskan secara kontemporer, dan bertujuannya tidak lain adalah untuk membantu peserta didik dalam memahami ajaran agama Islam secara lebih mendalam lagi. Itulah pendapat saya untuk soal nomor 1. Kemudian lanjut soal nomor 2. Menurut saya yang harus kita ajarkan sebagai seorang tenaga pendidik dalam mengajarkan tentang nilai norma dan kebersamaan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sosial, yaitu diantaranya 1, kita harus saling menghargai. Artinya kita harus saling menghargai pendapat apapun yang teman lakukan, kita harus saling menghargai selama itu baik dan tujuannya untuk agama Islam. Kemudian menghormati perbedaan baik suku, ras, agama. Kita menghormati antar sesama teman, tidak bersifat rasis dan sebagainya. Kemudian menanamkan rasa solidaritas sejak dini. Artinya kita sebagai tenaga pengajar menanamkan rasa solidaritas kepada peserta didik agar mereka bisa saling bantu-membantu dan tolong-menolong tanpa melihat ras, suku, agama yang berbeda-beda di antara teman sebayanya. Kemudian serta yang terakhir, mengurangi diskriminasi dan konflik. Artinya mengurangi diskriminasi dan konflik, mengurangi segala sesuatu yang negatif dan bisa menampakkan konflik antar teman karena mungkin ada perbedaan antar suku, ras, dan agama. Jadi kita bisa menguranginya dengan memberikan contoh-contoh akhlakul karimah kepada peserta didik yang kita ajar. Kemudian lanjut untuk nomor 3, menurut saya sikap kita sebagai tenaga pendidik dalam mengantisipasi pengaruh negatif dari pengkultusan dan fanatisme. Yang pertama dulu, menurut saya agar kita mengantisipasi pengaruh negatif pengkultusan individu, kita sebaiknya memberikan penghormatan secara proporsional, atau maksud proporsional sini yaitu seimbang dan tepat terhadap seseorang yang ditokohkan. Dan ini menurut saya merupakan langkah bijak sejalan dengan semangat kemanusiaan serta kedamaian menuju kesejahteraan bersama. Dalam perkataan lain, kultus individu terhadap seseorang layak dihindari ya. Siapapun tokoh panutan yang memang perlu dihormati tetaplah layak dikritisi sebagai kontrol sosial yang konstruktif. Manusia biasa yang ditokohkan pasti memang punya kelebihan tanpa menafikan kekurangannya. Kemudian mengantisipasi pengaruh negatif fanatisme kelompok, yaitu yang pertama, kita harus menambah wawasan pengetahuan kita, menerima dan memahami perbedaan yang ada, mencoba hal-hal baru, mengkritisi keyakinan dan pilihan sendiri, memperbanyak diskusi, dan bersikap fleksibel dan toleran. Artinya kita sama saling menghormati dimanapun kita berada. Kita harus bersikap fleksibel, tidak kaku terhadap perbedaan antara agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Dan kita harus toleran, saling menghormati dimanapun kita berada. Makanya kita harus bersikap fleksibel
dan toleran. Kemudian lanjut bagian nomor 4. Menurut saya, idealnya sikap seseorang pendidik dalam menghadapi tantangan zaman ini ya, atau zaman sekarang, di era sekarang, yaitu tentunya sebagai tenaga pendidik, kita sebaiknya tidak hanya melaksanakan pembelajaran di kelas, melainkan mendidik, mengasuh, membimbing, dan membentuk kepribadian peserta didik yang memiliki kemampuan mempersiapkan dan mengembangkan diri sebagai sumber daya manusia yang kritis dan kreatif, berlandaskan akhlakul karimah, yang nantinya akan menciptakan generasi yang tidak hanya paham tentang perkembangan zaman, tetapi juga kita membentuk karakter yang religius, sehingga mencegah timbulnya generasi yang cenderung mengabaikan moralitas dan ajaran agama. Jadi tidak hanya menciptakan siswa yang bisa memahami tentang teknologi, walaupun mereka memahami tentang perkembangan zaman dengan teknologi canggih yang ada, kita juga tidak lupa menanamkan rasa akhlakul karimah kepada siswa agar ini menjadi sesuatu yang seimbang ya antara pengetahuan teknologi dan akhlakul karimah. Jadi tidak seperti negara-negara luar yang kita lihat sekarang ini, teknologinya canggih tapi seperti Jepang, teknologinya canggih tapi maju, negaranya maju, tapi kenapa? Tingkat bunuh diri di Jepang itu sangat tinggi. Tingkat frustasi di Jepang itu sangat tinggi. Karena kenapa? Di sana itu hanya mengejar dunia. Tidak ada pendidikan tentang pendidikan agama. Karena kebanyakan di sana lah orang-orang yang memang menganut paham tentang sesuatu yang ateis ya. Ateis ya, artinya yang tidak mau mengenal Tuhan. Makanya di sana itu negaranya maju tapi tingkat bunuh dirinya tinggi. Karena kenapa? Karena tidak dibekal kecerdasan, tidak dibekali dengan pendidikan agama yang cukup, sehingga banyak terjadi frustasi dan lain sebagainya. Kemudian lanjut ke bagian terakhir, bagian nomor 5. Menurut saya sebenarnya kita Islam ini sudah berabad-abad yang lalu sudah mengantisipasi masalah interaksi manusia terhadap alam semesta. Sejak zaman Rasulullah sampai turunnya Al-Quran, manusia sudah diberi peringatan akan akibat daripada eksploitasi alam secara berlebihan, karena tentunya akan berdampak negatif pada manusia itu sendiri. Jadi jika melakukan seperti penebangan liar atau lain sebagainya yang terlalu berlebihan terhadap alam, nah itu akan berdampak pada kerugian manusia itu sendiri. Sehingga Nabi memberikan 7 tips untuk menjaga lingkungan, seperti yang dikutip dari buku fikih energi terbarukan karya Abdul Muqsid Ghazali, yaitu yang pertama, larangan untuk mengeksploitasi dan monopoli sumber energi ya. Rasulullah ini sudah mengajarkan kita tentang pentingnya menggunakan sumber daya alam secara efisien atau secara tepat. Semisal dalam penggunaan air, meski air melimpah, Rasulullah mengajarkan untuk menghemat air. Kemudian yang kedua, senantiasa menjaga kebersihan lingkungan. Rasulullah SAW mengajarkan pentingnya hidup bersih. Hidup bersih diposisikan sebagai dari iman. An-nazafatul minal iman. Bersih itu sebagian dari iman. Maka kesadaran menjaga kebersihan akan mempengaruhi kualitas keimanan seseorang. 3. Melakukan penghijauan. Upaya yang memiliki dampak nyata terhadap pengelolaan lingkungan ialah dengan melakukan penghijauan. Penghijauan ini memiliki fungsi ekologis yang sangat vital karena dapat mengendalikan fungsi tanah sebagai resepan air. Pohon dapat menyimpan cadangan air yang cukup ketika krisis air melanda di kemudian hari. Kemudian 4, tidak melakukan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan baik dalam skala kecil dan skala besar memiliki dampak yang sama terhadap lingkungan yang mengotori keasriannya. 5,
Tidak melakukan penggundulan dan penebangan hutan secara sembarangan. Kemudian nomor 6, memanfaatkan tanah yang terlantar. Tanah dalam ajaran Islam harus dimanfaatkan untuk kepentingan yang bermanfaat dan produktif. Kemudian yang terakhir, menetapkan suatu tempat sebagai kawasan konservasi. Rasulullah SAW mengenalkan konsep hima, yaitu suatu zona tertentu untuk konservasi alam yang di dalamnya dilarang untuk mendirikan bangunan. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.